Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafa Abdul Rojak, NIM 8111420 263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pewarisan dalam perkawinan kedua dan seterusnya yang tanpa didahului perjanjian kawin. Tujuan saya menyusun ini adalah untuk menjelaskan mengenai pewarisan dalam perkawinan kedua dan seterusnya tanpa perjanjian kawin dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Ibu Tri Andari Dahlan. Nah, pertama kita harus mengetahui dasar hukum pewarisan dalam perkawinan kedua ini. Dalam pasal 119 KUH Perdata menjelaskan saat perkawinan dilangsungkan, mulai berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, jika tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Perjanjian kawin mengenai harta bersama sepanjang perkawinan berjalan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan suami atau istri. Pasal 128 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan setelah bubarnya perkawinan, maka harta benda kesatuan bagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang itu diperoleh. Pasal 181 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan suami atau istri kedua tidak akan menikmati manfaat yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diterima anak dari perkawinan pertama, dan manfaat itu tidak boleh lebih dari 1/4 bagian harta suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya. Pasal 182 KUH Perdata menjelaskan suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan pertama dan kawin untuk kedua kalinya atau selanjutnya tidak boleh menjanjikan keuntungan yang lebih besar pada suami atau istri barunya dari yang disebut dalam pasal 181 KUH Perdata. Pasal 852A KUH Perdata menjelaskan suami atau istri dari perkawinan kedua tidak akan menerima lebih dari 1/4 harta peninggalan dan bagiannya tidak lebih besar dari bagian terkecil anak-anak dari perkawinan pertama. Pasal 902 KUH Perdata menjelaskan suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan terdahulu dan kawin untuk kedua kalinya atau seterusnya, maka suami atau istri kedua tidak boleh dibebaskan hak milik lebih dari ketentuan pasal 181, 182, 852A. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai cara pewarisan dalam perkawinan kedua. Tetapi jika dicermati lebih lanjut, maka terdapat ketentuan yang berusaha melindungi hak waris anak pertama. Bagiannya maksudnya yang digaris tebal ini, yaitu manfaat yang lebih besar bla 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 yang diterima anak perkawinan pertama serta ketentuan 1/4 bagian dari harta kedua kalinya. Jadi tujuannya selain mengatur mengenai pewarisan juga melindungi hak waris anak dari perkawinan pertama. Ini adalah instrumen dalam menghitung pewarisan kedua nanti, pewarisan dalam perkawinan kedua. Bisa di screenshot karena jika dijelaskan akan terlalu panjang. Lalu skemanya, Anton dan Siti telah menikah. Bagi Anton ini adalah perkawinan keduanya, sedangkan bagi Siti ini adalah perkawinan pertamanya. Perkawinan antara Anton dan Siti dilakukan tanpa membuat perjanjian pewarisan terlebih dahulu. Jadi harta Anton dan Siti nanti bergabung jadi satu ya, jadi bulat. 7 tahun kemudian Anton meninggalkan Siti dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama Ping, serta anak dari perkawinan pertama bernama Chung. Anton membawa harta sebanyak 25 juta, Siti punya 3 juta. Berapa yang diterima masing-masing ahli waris? Ini adalah skemanya anak pertama dari Anton dan anak keduanya. Pertama,
Pertama, kita akan menentukan jumlah warisnya. Harta bawaan Anton sama dengan 25 juta. 25. Harta bawaan Siti sama dengan 3 juta. 3 juta. Jumlahnya 28 juta. Ahli warisnya adalah Siti. Apa ini? Cung. Ini betul kan? Nah, maka ini artinya satu bagian dibagi menjadi 3 karena ahli warisnya ada 3. Selanjutnya kita akan menghitung bagian Siti sebagai istri, yaitu 1/2 dikali 28 juta. Hasilnya 14 juta. Lalu bagian masing-masing ahli waris, yaitu 1/3 dikali sisa harta yang diambil Siti tadi yaitu 14 juta. Hasilnya adalah 14 dibagi 3 sama dengan 4.66. Hasilnya adalah 4.666.667. Jadi Siti menerima 14 juta ditambah 4.666.667. Hasilnya 800 juta 666. Hasilnya jadi Siti menerima 18.666.667. Jika Siti istri pertama, maka ini tidak masalah. Tapi yang jadi di sini adalah Siti sebagai istri kedua Anton. Maka pasal ini berlaku dengan tujuan untuk melindungi hak waris anak pertama. Ini bagian terkecil anak-anak perkawinan pertama ini. Untuk itu, lebih dahulu harus mencari manfaat Siti. Mencari manfaat Siti yaitu 18.666.667 dikurangi harta Siti yaitu 3 juta. Sama dengan 18
15.666.667. Karena ada batasan ini, karena dibatasi oleh pasal 852, yaitu istri dari suami atau istri dari perkawinan kedua tidak akan menerima lebih dari 1/4 harta peninggalan. Maka harta ini harus dikali 1/4, yaitu Siti sama dengan 1/4 dikali 15.666. Nah, 667 sama dengan, sebentar, 15.666.667 dibagi 4 sama dengan 916 Nah, lalu ini adalah bagian Siti setelah dicari manfaatnya. Lalu hartaka itu, lalu bagian masing-masing ahli waris Chung Ping adalah 4.666.667. Berarti ini sudah boleh, Siti sudah diperbolehkan memiliki Rp 3.916.667. Jadi Siti boleh menikmati 3.906.667. Lalu kelebihan manfaat Siti adalah 15.666.667 dikurangi, sama dengan 15.666.667 dikurangi 916.667 sama dengan 15.666.667 dikurangi 3.916.667 sama dengan 11.750.000. Nah, jadi manfaat Siti harus dipotong 11.750.000 rupiah. Bagian yang diterima bagian yang seharusnya diterima Siti. Bagian yang seharusnya diterima Siti adalah 14 juta.
Bagian yang sosial diterima Siti adalah Rp 18 juta 667 dikurangi oleh kelebihan manfaatnya 750 juta dikurangi 667 dikurangi oleh 1.750 sama dengan 6.196.667. Jadi Siti hanya boleh menerima 6.196.667. Lalu bagian cung dan ci. Bagian yang diterima dan ping adalah 1/2 dikali berapa? 28 juta dikurangi 6 juta 196,667. Kita dikurangi 6 juta 196,667 sama dengan 803,333 dibagi 2. 21.803 dibagi 2 sama dengan 10.901,665. Jadi cung dan ping masing-masing mendapat 10.901,665. Lalu jadi juga ditambah 6196,667 hasilnya 1,183 ditambah 28 juta. Nah, pas kesimpulannya adalah cung dan ping masing-masing mendapat 10.901.665. Sedangkan Siti mendapat 6.196.667 rupiah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham.